Halo guys, kalian ditemani dengan topik di sini. Kali ini akan membahas mengenai kecelakaan kereta api Bintaro 1987 atau yang biasa dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1. Peristiwa kecelakaan kereta api terparah dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia dan menyita perhatian publik dunia. Melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987. Sebelum itu mari kita opening dulu ya guys. Tragedi Bintaro 1 ini melibatkan kereta api Patas Merah KA220 yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api Lokas Rangkas KA225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia, dengan mencatatkan 156 tewas dan 300 orang lebih lainnya luka-luka. Lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17 lintas Angkit Tanah Abang, Rangkas, Belitung, Merak. Lokasi tersebut diapit pada tikungan S yang diapit Jalan Tol Jakarta Serpong di barat dan Jalan Tol TB Simatupang di timurnya. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Peristiwa bermula atas kesalahan PPK Stasiun Serpong memberangkatkan kereta api 225 ke Stasiun Sudimara tanpa mengecek kepenuhan jalur kereta api di Stasiun Sudimara. Kereta api 225 dijadwalkan tiba di Stasiun Sudimara pada pukul 6.40 untuk bersilang dengan kereta api 220 pada pukul 6.49. Namun, kereta api 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasemen Stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api. Karena Stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka kereta api 225 harus meninggalkan Stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu Stasiun Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas, PPKA Sudimara wajib meminta izin kepada PPK Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur kereta api 225. Namun sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui PPKA baru, kemudian dibacakan masinis dan kondektur kereta api 225. Pagi itu terjadi penggiliran PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali memberitahu PPKA shift pagi, Umri Hadi, bahwa kereta api 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. Umri Hadi meminta izin memberangkatkan kereta api 220 ke jam hari petugas PPKA Sudimara. Namun, jam hari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, jam hari harusnya menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi kereta api 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu, kereta api 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, bahkan di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Umri Hadi justru memberangkatkan kereta api 220 dengan asumsi bahwa persilangan kereta api 225 telah dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umri Hadi menelepon ke jam hari bahwa kereta api 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur kereta api 225. Kaget dan kebingungan, jam hari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk memberikan sebuah peringatan kepada kereta api 225. Petugas yang disuruh jam hari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan selompet. Masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta, tiba-tiba kereta mulai bergerak. Selompet dan petugas stasiun berusaha untuk menghentikan kereta api 225, namun usahanya sia-sia. Sebenarnya, kondektur kereta api 225 melihat petugas tersebut. Namun, kondektur tersebut malah masuk ke dalam kereta dan malah tidak memberitahukan hal tersebut kepada masinis. Petugas stasiun itu pun melapor ke jam hari bahwa kereta api 225 sudah berangkat. Dengan cepat jam hari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Beberapa ada yang mengejar kereta api itu menggunakan sepeda motor. PPKA Sudimara jam hari mencoba memberhentikan kereta api dengan menggerak-gerakkan sinyal, namun tidak berhasil. Dia pun langsung mengejar kereta api itu dengan mengibarkan bendera merah. Ironisnya, penumpang yang berada di atap kereta api menyoraki jam hari, bahkan ada yang tertawa-tawa.
Merasa sia-sia, Jamhari pun kembali ke stasiun dengan sedih. Ia membunyikan semboyan genta darurat kepada penjaga perlintasan Pondok Betung. Namun, kereta tetap melaju. Setelah diketahui, ternyata penjaga perlintasan Pondok Betung tidak hafal semboyan genta. Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba masinis 225 terkejut melihat kereta api 220 tepat berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan pun tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan es. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA adalah 1,9 miliar. Korban meninggal dunia 156 orang. Dari 156 korban meninggal, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 300 orang lebih luka-luka. Kasus tragedi Bintaro menurut versi Slamet Suradio, masinis kereta api 225 mengatakan, berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA, bahwa masinis 225 Slamet Suradio memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin. Suradio mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPK Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Suradio berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Ia juga menegaskan bahwa ia merasa tak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Saat terjadi tabrakan, Suradio juga meluruskan apa yang diberitakan di media, termasuk dalam koran pembaharuan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro 1987 yang menulis masinis lompat pada koran tersebut. Suradio berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan dalam berita tersebut adalah fitnah. Suradio akhirnya divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di Lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian nomor induk pegawai perkeretaapiannya dicabut pada tahun 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Sapei, kondektur kereta api 225. Sapei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun. Sedangkan PPK Jamhari dan PPK Umri Hadi dihukum 10 bulan penjara. Para entertainer di negeri ini menciptakan beberapa karya untuk mengenang tragedi ini. Iwan Fals menciptakan lagu 1910 untuk mengenang tragedi ini. Lagu ini muncul pertama kali dalam album dengan judul yang sama. Ebit G. Ade menciptakan lagu Masih Ada Waktu yang kemudian dirilis pertama kali dalam album Sketsa Rembulan Emas. Lagu ini juga direkam ulang dengan album dengan judul yang sama. Hal lainnya, peristiwa ini juga diangkat ke layar lebar dengan judul Tragedi Bintaro tahun 1989. Diperankan oleh Ferry Oktora sebagai Junet, tokoh utama dalam film ini. Itulah kronologis Tragedi Bintaro 1 menurut channel Artis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.